Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya Cerita Bansos. Apa kabar Bapak Ibu hari ini? Semoga masih dalam keadaan sehat walafiat, dilancarkan menjalankan segala aktivitas, dilimpahkan rezekinya dan dijauhkan dari himpitan ekonomi. Amin ya robbal alamin. Terima kasih saya ucapkan kepada para subscriber dan para penonton yang selalu setia menonton channel ini dari awal hingga akhir. Dan bagi kalian yang baru gabung, selamat datang. Jangan lupa support channel ini dengan cara subscribe, hidupkan notifikasi lonceng, tekan like, komen, dan share video ini ke grup-grup media sosial yang Bapak Ibu punya. Baiklah Bapak Ibu, langsung saja kita pada pokok pembahasan, yaitu Menteri Keuangan pastikan subsidi listrik dengan kategori ini sampai 2023. Maka dari itu, simak baik-baik video ini sampai habis, jangan di skip agar Bapak Ibu menerima informasi yang utuh dan tidak menimbulkan gagal paham. Pemerintah memastikan pemberian subsidi listrik kepada khususnya pelanggan yang 450 volt ampere. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan anggaran sudah ditetapkan dalam RAPBN tahun 2023 sebesar 72,6 triliun. Adapun anggaran ini termasuk sebagian pelanggan 900 volt ampere yang masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial Kementerian Sosial. RUU APBN 2023 masih menggunakan struktur penggunaan listrik yang masih sama, kata Menteri Keuangan. Bapak Ibu yang memiliki atau menggunakan meteran 450 volt ampere, berbanggalah dan berbahagialah, masih berjalan subsidi listriknya hingga tahun 2023 ini. Dan untuk tahun 2024 belum dibahas rancangannya. Dan bagi Bapak Ibu yang telah memiliki atau yang masih memiliki meteran 450 volt ampere, manfaatkan baik-baik subsidi listrik ini. Kemudian aturan mengenai kelompok yang berhak mendapatkan subsidi listrik tertuang dalam Peraturan Menteri ESDM nomor 29 tahun 2019 tentang mekanisme pemberian subsidi tarif tenaga listrik bagi rumah tangga. Pada pasal 2 ayat 1 tertulis bahwa subsidi tarif listrik bagi rumah tangga dilaksanakan melalui PLN dan diberikan kepada pelanggan rumah tangga dengan daya 450 volt ampere dan 900 volt ampere masyarakat prasejahtera yang masuk dalam DTKS. Nah, Bapak Ibu, artinya yang mendapatkan subsidi listrik ini tidak hanya pelanggan yang memiliki daya 450 volt ampere. Dalam pernyataannya juga bagi pelanggan yang memiliki daya 900 volt ampere juga mendapatkan atau kebagian subsidi listrik ini. Sekitar 24,3 juta pelanggan 450 volt ampere, terdapat sekitar 9,5 juta yang masuk dalam DTKS data terpadu kesejahteraan sosial. Lagi-lagi yang mendapatkan subsidi ini Bapak Ibu yang masuk ke dalam DTKS. Dari 14,8 juta pelanggan 450 volt ampere non DTKS, saat ini telah dilakukan survei bagi 12,2 juta dan menghasilkan sekitar 50,1% yang berhak menerima subsidi, serta sekitar 49,9% atau 6,1 juta yang diduga tidak tepat sasaran. Nah, artinya ada juga yang orang mampu memiliki daya 450 volt ampere dan mendapatkan subsidi. Nah, ini masih ditindak tegas oleh petugas PLN. Wacana subsidi listrik ini dibahas pada rapat Banggar DPR RI. Mencuat rencana untuk menata subsidi listrik pada kalangan 450 volt ampere. Ketua Badan Anggaran atau Banggar DPR RI Bapak Said Abdullah membenarkan ada rencana pendataan ulang atau penataan ulang subsidi listrik ini. Ia menilai subsidi listrik harus ditata ulang agar lebih tepat sasaran,
khususnya untuk pelanggan 405 volt ampere. Artinya di dalam rapat banggar tersebut dibahas untuk penataan ulang kembali siapa saja yang menerima daya 450 volt ampere agar bantuan subsidi ini tepat sasaran. Nah, bagi Bapak Ibu yang menonton video ini yang belum masuk ke dalam data terpadu kesejahteraan sosial, segera memasukkan atau mengusulkan dirinya agar masuk ke dalam data terpadu kesejahteraan sosial. Sebab bagi siapa saja yang ingin mendapatkan bantuan sosial, baik itu PKH, BPNT, PBI, BBM maupun subsidi listrik sekalipun, dia harus terdata di dalam data terpadu kesejahteraan sosial. Maka dari itu, Bapak Ibu yang belum sama sekali terdaftar dalam DTKS, cepat-cepat mengusulkan dirinya masuk ke dalam DTKS agar bisa menikmati subsidi yang diberikan pemerintah ini. Dan bagi Bapak Ibu KPM PKH dan BPNT tidak perlu lagi memasukkan datanya ke dalam DTKS karena secara otomatis data Bapak Ibu sudah masuk ke dalam DTKS. Sebab kalau Bapak Ibu tidak masuk ke dalam DTKS, maka Bapak Ibu tidak akan mendapatkan bantuan PKH dan BPNT serta bantuan PBI lainnya. Baiklah Bapak Ibu, kita doakan saja semoga pemerintah memperpanjang subsidi listrik ini kepada pengguna 450 volt ampere dan juga kepada pengguna 900 volt ampere agar dapat mengurangi beban ekonomi Bapak Ibu masing-masing, terutama Bapak Ibu yang masuk ke dalam DTKS ya. Intinya pada video yang saya sampaikan ini, pemerintah melalui Menteri Keuangan pastikan subsidi listrik itu sampai tahun 2023 bagi pengguna 450 volt ampere. Maka dari itu Bapak Ibu yang masuk ke dalam kriteria ini, manfaatkan subsidi ini sebaik mungkin dan mudah-mudahan subsidi ini bermanfaat bagi Bapak Ibu agar mengurangi beban ekonomi Bapak Ibu saat ini. Semoga informasi ini bermanfaat bagi Bapak Ibu dan jangan lupa support channel ini, subscribe, hidupkan notifikasi lonceng, tekan like, komen, lalu share video ini ke grup-grup media sosial yang Bapak Ibu punya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.